Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasiat takwa bagian dari kewajiban khatib menyampaikan setiap Jumat. Surat Al-Baqarah ayat 119 yang khatib baca tadi, kalau diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu hidup bertakwa dan melakukan kejujuran. Insyaallah kamu semua akan bersama di surga dengan orang yang jujur, sangat jujur, yaitu menurut Umar bin Abdullah, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa dan jujur, dua kalimat seperti kita kenal salat zakat, seperti kita kenal iman dan amal soleh, seperti kita kenal langit bumi dan suami istri. Orang bisa diartikan takwa yang sebenarnya kalau dia jujur, dan dia tidak bisa melakukan jujur kalau tidak takwa. Karena itu mudah-mudahan kita selain sudah bisa bertakwa, juga harus bisa melakukan kejujuran. Surat Al-Baqarah ayat 119 tadi, menurut Syekh Imam Sawi Al-Maliki dalam tafsirnya, maknanya mana min, bukan serta tapi min, kunu minas shadiqin, jadilah kamu sebagian dari orang yang jujur. Sedangkan menurut aslinya di dalam berbagai tafsir bahwa ma itu bersama orang yang jujur. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 8, siapa orang yang jujur itu? Ternyata yang jujur adalah khusus orang-orang yang fakir, yang hijrah di jalan Allah. Alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Orang yang sudah hijrah, meninggalkan harta dan meninggalkan rumah, yaitu orang muhajirin yang disambut oleh Ansor. Tetapi mereka hanya yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Hijrahnya itu meninggalkan harta dan rumah hanya semata mencari ridha Allah dan semata mencari fadl karunia Allah. Juga mereka bersifat yansurunallah wa rasulah. Mereka hijrahnya itu adalah membela agama Allah dan Rasulnya. Maka Al-Quran menggambarkan ulaika humus shadiqun, itulah orang yang jujur. Sedangkan menurut para ahli tafsir lain seperti Imam Dhahak, bahwa yang jujur itu adalah khulafai rasyidin, dimulai dari Abu Bakar, karena pertama yang percaya bahwa Rasul Mi'raj adalah Abu Bakar, maka beliau disebut As-Siddiq.
Kemudian disebutkan pula bahwa Umar juga termasuk orang yang siddiq karena dia berjuang meskipun sudah habis kekayaannya ketika membela agama Allah dan terus berjuang sampai habis kekayaannya. Itulah Umar bin Khattab. Kalau Utsman, ketika Rasul khutbah memberi informasi kepada masyarakat untuk ikut perang Tabuk di waktu panas dan waktu paceklik, hisn Nabi al-sahabah, diberikan informasi sahabat untuk berinfak, maka Utsman mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya mau infak 100 unta bersama pelana dan alasnya. Rasul sampaikan juga hisn Nabi al-sahabah, menginformasikan tentang wajibnya infak untuk segera menyelesaikan perang Tabuk. Dan lagi-lagi Utsman mengacungkan tangannya, Rasulullah, tambah lagi 100 unta bersama pelana dan alasnya. Rasul tidak puas karena banyak sahabat yang mau menjawab untuk infak perang Tabuk, kemudian turun dan diberikan informasi lagi-lagi. Utsman bin Affan mengatakan, ya Allah, tambah lagi 100 unta bersama pelana dan alasnya, 300 unta, bahkan ketika Rasul sudah duduk tambah lagi 1000 dinar uang emas. Itulah kaum siddiqin. Kita diuji sedang membangun ini. Siapa yang shadiqun? Ketika informasi panitia menyampaikan wajib mengelola infaknya minimal, ya kalau punya harus 100 unta, 300 unta, ya 100 ayam lah, dikalikan berapa? Itu paling ingat. Kalau tidak ayam, telurnya saja dikalikan 100, itu pun insya Allah akan dinilai sebagai orang yang shadiqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Sahih Muhammad Al-Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Quraisy, dia menjelaskan tentang shadiqun, artinya isdaku, kamu harus jujur, ilzamu sidqa, dan istiqomah jujurnya, jangan hanya sesaat jujur tapi terus menerus istiqomah jujur. Ini menurut Abil Fida Ismail dalam tafsirnya. Sehingga kalau sudah dilakukan istiqomah, maka akan menghasilkan 4 nilai dari kejujuran kita. Pertama, kunu ma'ahlih, yakin kamu kalau sudah jujur akan hidup di dunia bersama orang jujur dan di akhirat bersama Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kalau kamu terus istiqomah jujur, yanju minal mahalik, akan bebas dari petaka, nista dan sengsara, selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, kalau kamu terus istiqomah jujur, yaj'al lakum farja, jalan untuk ke surga gampang bagimu, jalan untuk kebaikan gampang bagimu, jalan untuk ibadah gampang bagimu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yaj'al lahum makhraja, akan diberikan solusi efektif dari problematika kehidupan sesulit apapun. Allah selalu akan memberikan jalan. Seperti firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa orang takwa dan disertai jujur, maka tidak akan mendapat kesulitan. Tetapi kalau sebaliknya dia berbuat dusta dan menghibul, suatu negara akan nyungsep, demokrasi akan rusak, rakyatnya akan sengsara manakala dipimpin oleh para penghibul dengan otak kaderisasi. Tapi sebaliknya kalau jujur, pemimpinnya jujur, rakyatnya jujur, maka insya Allah akan sejahtera di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak kalah pentingnya sifat jujur dikemukakan oleh Imam Jalur Sayyuti. Dia sampaikan bahwa jujur itu di dalam 2 hal. Pertama, fil iman, kejujuran ada dalam hati, spiritual, mental yang sehat. Bukan revolusi mental, tapi mental yang berevolusi untuk segala keadaan. Berbeda revolusi mental dan mental yang merevolusi semua keadaan. Sebab adilul akal, kita punya akal untuk merevolusi semua keadaan, termasuk revolusi akhlak. Maka
Ad-din artinya at-tauhid. Di dalam kejujuran kita harus idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'u taraddud muwafiqun lil waqi nasyun an dalilin. Yakin betul Allah sebagai Rabb dan tidak ada sedikit pun keraguan sesuai dengan realitas yang Allah telah menciptakan dan mengurus kita, maka wajib kita melakukan tauhid rububiyah. Kemudian nasyun an dalilin, harus punya argumentasi yang lengkap di dalam bertauhid. Itulah disebut al-ma'rifah. Al-ma'rifah sama dengan makna takwa dan disertai dengan tasdik sama dengan sidik. Karena itu di dalam pengertian takwa dan sidik itu ada dua hal. Pertama, iddian, diakui Allah sebagai Rabb, diakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi diikuti segala perintahnya. Kemudian apa yang disebut redaksi di dalam shadikun, raditu billahi robba, ada 6. Pertama, kita ridho, rela Allah sebagai Rabb. Ini juga sedang diacak-acak sebagai banyak orang kafir yang tidak setuju kepada Allah sebagai Rabb. Mereka bertuhan kepada yang lain selain Rabb, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil islami dina, kita ridho Islam sebagai agama. Perlu ingat, sekarang Islam sebagai agama juga diacak-acak, yaitu oleh paham yang liberal dan paham-paham sesat yang tidak menyatakan Islam sebagai agama yang kafah. Yang ketiga, wabil ka'bati kiblata, kita ridho Ka'bah sebagai kiblat kita untuk sholat. Pawali wajhaka syatrul masjidil haram, juga perlu waspada, sebab meskipun bagaimana ada teori konspirasi, bangsa Indonesia diarahkan kiblat yang bukan ke Masjidil Haram, tetapi akan diarahkan kiblatnya ke Karbala. Itulah para kaum Syiah yang musuh Islam yang sesungguhnya. Dia menghadap kiblat ke Karbala, sedangkan kita kiblatnya ke Ka'bah. Wabi Muhammad Nabiya, Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul juga diacak-acak sama mereka, itu dengan munculnya Ahmadiyah. Wabil mu'minina ihwana, mumin sebagai saudara. Ada teori pembohongan dan teori adu domba, itulah PKI. Perlu waspada kita. Pengertian as-sadiqun, arti jujur kita, benar kita dalam berbagai keadaan. Kemudian yang kedua, pengertian Juliusiti bahwa as-sadiq artinya fil uhud, di dalam janji kepada sesama, di dalam aspek sosial, baik sosial politik, sosial ekonomi, tetap kita jujur. Dagang tidak jujur, pasti 2-3 bulan berhenti dagangnya. Petani tidak jujur, pasti tidak akan tumbuh dan tidak akan panen raya. Pejabat yang tidak jujur pasti hancur, binasa dia. Kecuali dia terus berbohong, wayamuduna pintu yang yamahun, atau wayamuduna fil ghayyi, wayamudahum fil ghayyi. Mereka dibantu oleh setan untuk melakukan kesesatan dan terus menerus al-maddu artinya ziyadah, terus bertambah fil ghayyi dari kesesatan, ay fil juhal wa tugyan wa safi. Dia selalu bodoh tambah bodoh, sehingga orang yang berbuat bohong selalu pikirannya loyo dan sontoloyo, tidak cerdas dia. Dan orang seperti ini tidak sah menjadi pemimpin, sebab pemimpin yang harus disyaratkan adalah sidik, tabligh, amanah, patona. Pertama jujur, kedua cerdas, ketiga patona, ketiga amanah, tanggung jawab, dan keempat tabligh, berani menyampaikan kebenaran. Itulah syarat menjadi pemimpin. 4 hal ini jangan pun menjadi pemimpin, jangan pun menjadi ustadz, menjadi nabi bisa. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat yang 4, jangan pun menjadi pemimpin. Pengangon saja tidak boleh, petani tidak boleh, dagang combro tidak boleh. Kenapa combro? Kok oncomnya di luar? Bukan combro, itu comwar namanya. Kalau pecombro itu combro, artinya oncomnya di jero, jujur dia. Itulah pengertian tentang kejujuran dan wajib dia sampaikan ke seluruh umat dan bangsa dunia. Jika ingin bahagia, selamat, jujur dia, jujur. Insyaallah, ittaqullah wa kunu masyadiqin. Takwalah kamu kepada Allah. Mari kita menjadi orang jujur. Kita akan bersama-sama dengan orang jujur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah dan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil bashar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man istasarat ainum bi khabar amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana afrigh aina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh aina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.